Jalanan sepi, tak ada satu orang pun berjalan kaki. Sontak, Sarah terkesiap otomatis mencari si kakek. Jalanan komplek itu lurus tanpa ada belokan lain ataupun gang. Tak mungkin si kakek itu bersembunyi. Gerard menyadari keganjilan gerak-gerikku. "Kunaon nong?" tanya si Gerard. "Tadi ayah laki-laki belok di dia." "Nah, tong ngalamun lah. Sasaha." Gerard membalas, "Jangan ngelamun. Gak ada siapa-siapa dari tadi juga," seru Gerard. Gerard menyadari keganjilan gerak-gerikku. "Kenapa nong?" tanya Gerard. "Tadi ada laki-laki belok ke sini, tapi sekarang gak ada." "Ah, jangan ngelamun. Gak ada siapa-siapa dari tadi juga," seru Gerard. Karena sudah mengalami kejadian aneh hari ini, Sarah mulai terbiasa. Akhirnya ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Gerard untuk menepis rasa takut sepanjang perjalanan. Jalan menuju Lembang saat itu masih banyak berupa pohon-pohon lebat di kanan maupun di kiri jalan. Saat itu tepat di tanjakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Sarah melihat seekor kucing hitam melintas di tengah jalan dekat sekali dengan lintasan mereka. Tetapi Gerard sama sekali tidak memperlambat kecepatan motor. Refleks Saras menepuk pundak Gerard sambil berteriak, "Red, kucing pelanin!" Teriak Sarah sedikit tertahan sambil menepuk-nepuk. Teriak Sarah sedikit tertahan sambil menunjuk-nunjuk kucing tersebut. Tanpa babi bu malah tancap gas, membuat Sarah sedikit tercengkang. "Diam kamu, Nong. Gak ada apa-apa," balas Gerard sewot. Sarah kemudian bengong dan berbalik ke belakang melihat ke arah kucing tersebut duduk dan memang tidak ada apa-apa di sana. Kosong, dan ia pun shock karena jelas-jelas kucing hitam tadi bukan halusinasi. Lanjut, mereka pun akhirnya sampai di kafe. Mereka segera turun dan memilih saung dan kemudian memesan Indomie keju kornet. Sarah pun memesan teh manis panas sedangkan Gerard memesan kopi. Sebenarnya saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian terakhir. Tapi mereka sudah sepakat tak mau membahas dan berusaha mencari topik pembicaraan lain. Sarah pun lupa karena larut dalam suasana malam yang dingin. Langit cerah berbintang ditemani minuman hangat. Rasanya nikmat sekali. Tak terasa waktu imsak datang. Tanda mereka harus segera pulang agar bisa menunaikan sholat subuh. Saat waitress datang menyerahkan pil, dia bertanya, "Ah, teh, mau pulang sekarang ya?" tanyanya. "Iya, jawab Sarah dan Gerard berbarengan. Yakin?" Sahutnya menyelidik. "Iya, biar keburu sholat subuh," Gerard membalas. "Sok atuh hati-hatinya di jalan," ujarnya. "Iya, nuhun," sahut Sarah. Mereka berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan yang serupa.
Kasir tersebut meminta Sarah dan Gerard untuk berhati-hati. Tanpa curiga, mereka pun membayar dan pergi ke parkiran. Tukang parkir menghampiri mereka dan tebak, percakapan yang sama terulang lagi. Berujung tukang parkir tersebut meminta mereka untuk berhati-hati. Seketika Sarah dan Gerard pun saling pandang, paham akan perasaan tidak enak yang sekarang mereka rasakan. Dan ternyata beberapa kejadian yang Sarah alami sebelumnya berangkat hanya intronya saja. Kalau saja ia tidak cuek dan lebih memperhatikan tanda-tanda, kalau saja Sarah tidak memaksakan pergi setelah mengalami 2 kejadian pertama, Sarah dan Gerard tidak akan mengalami kejadian ini. Demikianlah cerita horor sekian lama tinggal di kontrakan tua yang akhirnya mereka pun berkenalan. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan menonton video ini. Terima kasih yang sudah memberikan like serta subscribe-nya untuk channel ini. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dalam kisah horor yang lainnya. Dan cukup sekian cerita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.